Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Astrin Agustiana dengan NIM 501230003 dari kelas ESB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah literatur review yang berjudul The Introduction of Islamic Economics. Di sini saya mereview jurnal yang pertama, yaitu berjudul Ekonomi Islam dan Prospek Penelitian Teoritis dan Empiris yang ditulis oleh Sayyid Thohir pada tahun 2017. Teori yang digunakan di dalam artikel ini yaitu Ekonomi Islam dengan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah saya membaca jurnal, di sini saya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ekonomi Islam dapat diartikan sebagai studi sistematis yang membahas mengenai masalah alokasi sumber daya, produksi barang dan jasa, serta distribusi output, pendapatan, dan kekayaan dalam suatu perekonomian yang didasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar latihan intelektual, melainkan juga harus bertujuan untuk memecahkan teka-teki atau permasalahan di dalam ekonomi. Ekonomi Islam itu memiliki 3 agenda, yakni yang pertama yaitu penggambaran cita-cita ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu pelestarian cita-cita ekonomi Islam setelah tercapai. Yang ketiga yaitu diagnosis terhadap realitas yang ada dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap solusi jangka panjang atas permasalahan ekonomi yang dihadapi di dunia, bukan hanya negara-negara muslim saja. Secara garis besar, ekonomi Islam itu tidak boleh disalahartikan sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi sebagai arus utama. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri itu adalah untuk menyajikan kepada umat manusia sebagai solusi dari berbagai masalah ekonomi dengan mengintegrasi wawasan yang diperoleh dari wahyu dengan kecerdasan atau akal manusia. Kemudian artikel yang kedua yaitu berjudul Apa itu Ekonomi Islam dari segi pandang Muhammad Bakir Al-Sodr yang ditulis oleh Hafaz Furqoni pada tahun 2019. Di dalam jurnal ini teori yang digunakan yaitu ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Setelah saya membacanya, dapat diambil sebuah kesimpulan yang mana ekonomi Islam ialah sebuah doktrin dalam artian bahwa ekonomi itu bertumpu pada prinsip-prinsip Islam yang tidak dapat disangkal dan bertujuan untuk mengubah realitas yang sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Di sisi lain, ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai ilmu yang fokus pada praktek dengan menggunakan metode rasional untuk menjelaskan dan memberi nasihat tentang fenomena ekonomi di dunia. Hakikat ekonomi Islam dari segi pandang Bakir dengan secara tegas mempertimbangkan ekonomi Islam itu sebagai mazhab, bukan sebagai sains atau pengetahuan. Menurut Bakir, ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin yang lebih meningkatkan penemuan setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang direlevansikan dengan ideologi, yakni keadilan sosial daripada sekedar sains atau pengetahuan dari suatu penafsiran terhadap realita yang ada, yang memberikan penjelasan mengenai kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwa ekonomi dan gejala-gejala ekonomi, serta menghubungkan antara keduanya. Segi pandang Bakir, ekonomi Islam itu seperti halnya kapitalisme dan marxisme yang merupakan doktrin dan berperan untuk menetapkan kebijakan penyelenggaraan kehidupan ekonomi yang berdasarkan konsepsi tertentu yang unik dalam sistem ekonomi Islam, bukan suatu ilmu ekonomi, karena ilmu tersebut tidak mempunyai peran di dalam menentukan kebijakan. Kemudian
Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Tinjauan Pemikiran Ekonomi Islam menurut Adi Warman Asmar Karim yang ditulis oleh Muhammad Fadl pada tahun 2023. Teori yang digunakan di dalam jurnal ini yaitu pemikiran ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam artikel ini yakni studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ada beberapa pendekatan dan metode yang digunakan Adi Warman Karim dalam sebuah karya ilmiahnya untuk membangun ekonomi syariah. Salah satunya dengan pendekatan ekonomi. Beliau memadukan teks Al-Quran, hadis, dan tataran empiris perekonomian, bahwa pada setiap nilai dan rancangan Adi Warman Karim, pertama ia bersandar pada Al-Quran dan hadis, baru kemudian logika yang diperoleh dari pengamatan dan pengalamannya. Adi Warman Karim menawarkan konsep ekonomi Islam dengan sistem perekonomian yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam. Nilai yang dimaksud ialah nilai tauhid, yang mana nilai tauhid adalah merupakan konsep ketuhanan umat Islam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam pembahasan ekonomi Islam itu berasal dari ontologi tauhid, dan hal ini menjadi prinsip utama dalam syariah. Oleh karena itu, setiap perilaku ekonomi manusia harus didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat akan dilarang sebab akan dapat menimbulkan kemadorotan bagi kehidupan umat manusia, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi orang lain. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai nubuah atau kenabian. Nilai nubuah atau kenabian ini kita dituntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar dan membawa keselamatan dunia dan akhirat, serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini memiliki nilai-nilai universal sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik umat Islam maupun selain Islam. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai adil atau keadilan, yang mana adil ini mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi tindakan menzolimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks, yakni konteks individual dan konteks sosial. Konteks individual dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim itu tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim itu dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Ada keseimbangan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas. Kemudian nilai yang keempat yaitu khilafah atau pemimpin, membawa implikasi bahwa berarti negara itu memegang peran penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dengan prinsip syariah, dengan kata lain peran negara adalah berupaya untuk menegakkan sebuah kewajiban dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan. Kemudian nilai yang kelima yaitu ma'at atau retrun, yang berarti Islam pun membolehkan mengambil sebuah keuntungan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, salah jika beranggapan bahwa Islam itu tidak memperkenankan umatnya untuk mengambil keuntungan. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam
suatu aktivitas ekonomi. Hal yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan jika berlebihan, apalagi sampai merugikan banyak orang. Misalnya melakukan sebuah penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang atau mendapatkan harga yang berlipat ganda. Dan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian review jurnal yang keempat, yaitu terkait dengan kajian yang berjudul Kajian Analisis Pemikiran Ekonomi Islam menurut Ibnu Khaldun, yang ditulis oleh Ulil Amri pada tahun 2022. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu pemikiran ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Ibnu Khaldun itu memiliki banyak pemikiran dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan kebudayaan. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun yang menonjol dan penting untuk dibahas yakni terkait dengan ekonomi. Urgensi membahas mengenai permasalahan ekonomi sebab pemikirannya itu mempunyai signifikansi yang besar dalam pengembangan ekonomi Islam ke depannya. Antara lain ajaran tentang nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi, pajak, dan belanja negara, dan lainnya, dan sebagainya. Ada beberapa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai ilmu ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama terkait teori produksi. Produksi merupakan aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Di dalam pemikiran Ibnu Khaldun ini, teori produksi harus ada faktor produksi yang meliputi alam, pekerjaan, dan modal. Kemudian yang kedua yaitu teori nilai uang dan harga. Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produksi itu sama halnya dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya. Demikian pula dengan kekayaan suatu negara, itu tidak ditentukan dari banyaknya uang yang dimiliki, melainkan dari ditentukannya oleh jumlah produksi. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori distribusi, yang mana menurut Ibnu Khaldun dalam teori ini menyangkut mengenai harga, yang mana harga dalam suatu produk itu terdiri dari 3 unsur, yakni gaji, laba, dan pajak. Begitu. Kemudian yang terakhir, jurnal yang kelima yaitu terkait dengan berjudul dengan keberadaan dan kedudukan hukum ekonomi Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Angkat Putra Pratama pada tahun 2019. Teori yang digunakan dalam artikel ini yaitu hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan yaitu hukum normatif. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perekonomian syariah di Indonesia kini memiliki potensi untuk terus berkembang, untuk memberikan nilai guna yang besar bagi kesejahteraan perekonomian, khususnya di Indonesia. Eksistensi ekonomi Islam di Indonesia kini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, modal syariah, terus industri keuangan non-bank syariah, dan keuangan syariah lainnya. Selain itu, sistem ekonomi syariah telah merambah ke sektor real dengan hadirnya beberapa jenis usaha syariah seperti makan dan minuman dan obat-obatan halal, fashion syariah, bahkan hotel berbasis syariah. Perekonomian umat Islam dalam sejarah yang kaitannya dengan perbankan Islam sudah lazim dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kegiatan bermuamalah antara lain menerima simpanan, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan usaha. Eksistensi perekonomian berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat secara
keseluruhan dari struktur, substansi maupun budayanya. Perekonomian yang berdasarkan prinsip Islam ditinjau dari strukturnya dapat dilihat pada lembaga pengaturan penegaknya. Kemudian dilihat dari segi substansi, yakni dari produk dan regulasinya, fatwa-fatwa tentang keuangan syariah, gitu. Kemudian dari segi budayanya, yakni implementasi atau penerapan prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat, bentuk penyelenggaraannya pada lembaga bank syariah atau INBK, industri keuangan non-bank syariah lainnya. Keberadaan hukum ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam itu menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional. Keberadaan sistem ekonomi syariah dalam masyarakat itu dilandasi oleh pemahaman Islam yang merupakan suatu konsep atau sistem kehidupan yang terpadu atau menyeluruh. Ekonomi Islam mempunyai ideologi Islam yang semuanya itu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah atau fatwa ulama yang kemudian dijadikan landasan hukum ekonomi Islam. Islam dalam kegiatan ekonomi itu memberikan seperangkat sistem berupa bimbingan pribadi, interaksi, dan sistem prinsip-prinsip penerapan dan ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan seluruh instrumen kebijakan, kelembagaan, dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Cukup sekian pemaparan hasil review saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.